Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faiza Husaina. Saya mahasiswa PG PAUD VIP UMJ. Di sini saya akan mempresentasikan terkait peran emosi dalam pembelajaran anak usia dini. Ini mata kuliah Neuroscience anak usia dini yang diampu oleh Ibu Dr. Rohimi Zamzam, SPSI, SH, MPD, Psikolog. Oke, kita mulai pembahasan yang pertama. Dalam proses tumbuh kembang, anak nggak hanya membutuhkan aspek kognitif aja, tapi juga kondisi emosi yang sehat dan stabil. Ketika anak merasa senang, aman, dan nyaman, ia akan lebih mudah menerima pelajaran, berani mencoba hal baru, serta lebih fokus mengikuti kegiatan. Dan sebaliknya, jika anak merasa nggak nyaman, anak nggak senang, terus anak juga ngerasa nggak suka sama lingkungan tersebut, maka ia akan sulit untuk memahami pelajaran pada hari tersebut dan kurang berani mencoba hal baru. Selanjutnya, di sini ada pembahasan, ada 3 pembahasan. Yang pertama itu bagaimana peran emosi dalam proses pembelajaran anak usia dini. Yang kedua, mengapa kondisi emosi mempengaruhi cara kerja otak anak saat belajar. Yang ketiga ini ada hasil dari studi kasus, pengalaman mengajar, ada RPPH dan refleksi. Untuk selanjutnya kita pembahasan yang pertama itu ada peran emosi dalam proses pembelajaran anak usia dini. Neuroscience mempelajari cara kerja otak dan sistem syaraf dalam proses informasi, perasaan, serta perilaku. Nah, di sini peran emosi atau emosional anak itu masuk di dalam perilaku. Salah satu bagian otak yang paling berperan adalah sistem limbik yang disebut sebagai pusat pengatur emosi. Jadi, untuk informasi sedikit, kalau struktur dasar otak manusia itu ada 3. Yang pertama ada otak besar, cerebrum. Yang kedua itu ada otak kecil, cerebellum. Dan yang ketiga ada sistem limbik. Nah, di sini kita membahas sistem limbik yang artinya sebagai pusat pengatur emosi. Oke, kita lanjut. Sistem ini bekerja berhubungan erat dengan korteks cerebral, bagian otak yang bertugas berpikir, mengingat, dan memahami pelajaran. Nah, saya akan bahas tentang korteks cerebral. Jadi, sistem limbik ini berhubungan erat dengan korteks cerebral, dan korteks cerebral ini ada di otak besar. Jadi, korteks cerebral ini lapisan luarnya otak besar yang bekerja untuk berpikir, mengingat, dan memahami pelajaran. Seperti itu. Untuk pembahasan selanjutnya ada kondisi emosi mempengaruhi cara kerja otak anak saat belajar. Gimana sih, kenapa gitu emosi ini bisa mempengaruhi cara kerja otak anak kayak gitu? Di sini ada pembahasannya menggunakan teori neuroscience. Yang pertama ada peran neuroplastisitas dalam pembelajaran dan pengelolaan emosi. Nah, saya akan menjelaskan sedikit. Neuroplastisitas itu adalah kerja otak yang bisa berubah atau bisa beradaptasi selama hidup gitu. Jadi bisa diubah kapanpun, dan alangkah baiknya dilatih atau distimulus gitu dari sejak usia dini. Seperti itu. Di sini ada proses pengulangan perilaku positif membuat sinapsis semakin kuat sehingga anak belajar membangun kebiasaan dan karakter yang konsisten. Yang kedua ada perkembangan prefrontal cortex. Nah, dan kontrol diri anak. PVC ini adalah bagian otak yang mengatur fungsi eksekutif seperti penalaran, pengendalian impuls, dan pengambilan keputusan. Jadi di sini letaknya emosi, menahan emosi. PVC ini bisa menahan emosi seperti itu. Kegiatannya itu bisa bermain peran, permainan aturan sederhana, atau latihan menunggu giliran. Untuk penjelasan selanjutnya ada peran stimulasi sensorik dalam pembentukan karakter. Kenapa sih adanya stimulasi sensorik gitu kan? Nah, kenapa penting stimulasi sensorik ini? Saya sebutkan dulu contohnya. Stimulasi sensorik ini seperti musik, sentuhan lembut, atau aktivitas fisik dan eksplorasi lingkungan gitu. Contohnya seperti itu. Nah, adanya stimulasi sensorik ini bisa meluapkan emosi anak. Jadi bisa dengan sudahnya meluap emosi anak tersebut,
saat belajar anak akan lebih fokus gitu karena emosinya sudah keluar gitu. Jadi makanya emosi ini sangat mempengaruhi kinerja otak anak gitu. Terus yang terakhir ini ada pengaruh attachment atau kedekatan terhadap karakter dan kepercayaan diri. Di sini nih ada kedekatan emosional antara anak dengan pengasuh atau anak dengan guru, murid dengan guru gitu, anak dengan orang tua gitu, seperti itu. Nah, ini nih attachment ini memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dasar anak, karena dengan adanya kelekatan antara orang tua dan anak, kelekatan dengan guru dan murid seperti itu bisa meredamkan emosional anak gitu. Pembahasan selanjutnya ada studi kasus dari pengalaman mengajar. Di sini saat observasi, dari mulai observasi sampai penerapan RPPH, saya melakukan pengamatan di Sekolah PAUD Gunur Banat, Cinere. Kebetulan saya observasi di kelas A, itu di kelas Makkah namanya. Ada anak bernama TEK-US, nama panjangnya ini singkatannya TEK-US. Di situ ia terlihat sangat emosional, sering marah atau sering ngambek gitu ya. Sering marahnya itu karena keinginan dia itu nggak terpenuhi gitu. Contohnya saat saya observasi dan saat saya mengimplementasikan RPPH, ketika sedang pembelajaran, sedang bermain gitu, kita di sekolah tersebut tuh setelah pembelajaran atau setelah bermain ada makan bersama. Nah, si anak ini saat bermain atau saat belajar dia minta makan gitu, tapi nggak dipenuhi sama gurunya karena belum waktunya gitu. Sekarang belum waktunya untuk makan karena kan ada porsi waktunya. Nah, dia tuh marah gitu. Marahnya itu dia, aku mau makan gitu, aku nggak mau belajar, aku nggak mau main, aku maunya makan kayak gitu. Nah, itu sulit untuk dikendalikan sama guru. Setelah dicari informasinya lewat komunikasi dengan guru, ternyata ada beberapa identifikasi masalahnya gitu. Kenapa anak tersebut kenapa TEK-US ini bisa demikian gitu kan. Nah, identifikasi masalahnya itu ada 3. Yang pertama itu kurangnya kesempatan berinteraksi dengan teman sebaya. Nah, di sini kenapa bisa dikatakan seperti ini? Karena di rumahnya anak tersebut gak ada waktu untuk bermain bersama teman seumurannya. Jadi ketika dia main bersama teman seumurannya itu saat di sekolah saja. Kalau di rumah dia gak ada waktu bermain dengan teman sebayanya. Jadi di rumah dia memiliki kakak. Jadi di rumah hanya bermain dengan kakak dan saudara-saudaranya yang jauh umurnya dengan dia gitu. Terus yang kedua ada belum terlatih mengendalikan emosi karena selama ini keinginannya sering langsung terpenuhi gitu. Jadi balik lagi ke pertama, karena anak terakhir, anak paling kecil gitu, anak yang paling kecil di keluarganya. Jadi apapun keinginannya pasti terpenuhi gitu. Jadi sulit mengendalikan emosi yang itu. Terus yang ketiga, sulit menerima jika harus mengikuti perintah atau aturan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya ada RPPH atau modul ajar. Di sini kita sama semua tema dengan kelompok 4. Temanya itu diri sendiri. Terus usianya itu usia 4 sampai 5 tahun. Fokusnya ini di perkembangan sosial emosional. Seperti biasa ada pembukaan, ada inti, ada penutup. Seperti itu. Untuk pembahasan selanjutnya ada strategi pembelajaran berbasis neuroscience. Di sini strateginya sudah diterapkan di RPPH sebelumnya. Yang pertama, menciptakan suasana aman dan menyenangkan. Untuk suasana aman ini sudah diterapkan karena kita menggunakan alat dan bahan media permainan yang aman untuk anak gitu. Yang menyenangkan ini kita memadukan pembelajaran dengan permainan dan itu menyenangkan untuk anak gitu. Yang kedua, pembiasaan bertahap. Otak membentuk kebiasaan lewat pengulangan. Jadi tadi nggak cuman pas 3 orang itu, satu kelompok 3 orang, tapi kita mengulang dengan 1 orang gitu. Jadi tadinya berkelompok, kita ulang lagi menjadi 2, kita ulang lagi menjadi 1 orang, kayak gitu. Pengulangan yang mengakibatkan anak menjadi paham. Yang ketiga, memberi penjelasan sederhana menggunakan bahasa dan contoh yang mudah dipahami. Jadi sebelum memulai permainan,
kita sudah menjelaskan terlebih dahulu kalau sebelum permainan ini kita harus melempar dadu gitu, nanti dadunya dapat apa, kita harus kayak gimana, kayak gitu. Itu udah dijelaskan kepada anak dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Yang keempat, pujian atas usaha setiap kali anak berhasil menyelesaikan tantangannya gitu kan. Terus yang kelima, mengalihkan perhatian saat emosi meledak. Nah, selanjutnya ada dokumentasi. Di dokumentasi ini ada 3 foto. Yang foto pertama, anak tersebut TQS ini nggak mau mengantri gitu, dia maunya duluan gitu. Nah, di foto kedua ini anak sudah mau mengantri. Di foto yang ketiga anak sedang bermain permainan yang sudah kita rancang gitu. Refleksi dari permainan yang sudah diterapkan, kelebihannya itu pembelajaran dengan aturan, karena kita menggunakan aturan ya permainannya, terasa nggak dipaksakan gitu. Jadi anak happy walaupun itu sebenarnya permainan dengan adanya peraturan. Terus langkah demi langkah sesuai cara kerja otak anak. Kekurangannya butuh waktu yang cukup lama dan kesabaran yang ekstra, karena untuk anak memahami apa yang dimaksud dari permainan tersebut itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan kesabaran yang ekstra. Terus yang kedua, membutuhkan pendampingan khusus secara terus-menerus, karena tanpa adanya pendampingan akan melukai anak. Terus di pembahasan selanjutnya ada refleksi juga. Di sini untuk kelanjutan dari permainan tersebut, melanjutkan kegiatan serupa secara berulang agar otak membentuk kebiasaan baru yang lebih kuat. Bekerja sama dengan orang tua untuk menerapkan kebiasaan yang sama di rumah. Menambah kegiatan kelompok yang sederhana saat pembelajaran di sekolah. Tetap memberikan pendampingan dengan lembut, mengingat bahwa perkembangan otak setiap anak punya kecepatan yang berbeda-beda. Pembahasan sudah sampai situ, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.